Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di Fajri Ubaidillah Channel dengan saya Fajri Ubaidillah. Hari ini kita tidak akan membahas soal ikan. Jadi hari ini kita akan membahas soal Sunda. Jadi di channel YouTube gue ini akan ada segmen yang membahas tentang Sunda ya. Kalau kita bicara Sunda ya, kemarin itu sempat muncul kerajaan-kerajaan baru seperti Sunda Empire, Selacawu, dan kerajaan-kerajaan yang lainnya ya yang mendadak muncul. Bagi saya sih itu adalah bentuk kerinduan masyarakat tentang kebesaran sebuah kerajaan gitu kan. Kalau kita melihat nih, kalau kita bicara tentang Sunda Empire, cara dia memahami Sunda sebagai ajaran yang bersifat universal itu sudah benar. Mereka sudah benar. Karena Sunda kan mengajarkan bahwa ajaran Sunda itu bersifat universal, bahwa hidup itu harus ada kesetaraan. Maka lahirlah Pajajaran. Bahwa hidup itu harus senantiasa menjaga ekosistem alam. Maka lahirlah ajaran Papat Kalima Pancer itu. Bahwa hidup itu harus bernegara. Maka lahirlah ajaran Tritangtu di Buana. Bahwa seorang pemimpin itu tidak boleh memperkaya diri. Maka lahirlah Siliwangi. Nah, dari aspek cara mereka berpikir bahwa Sunda itu tidak terikat oleh batas wilayah atau geografis ya. Sunda itu merupakan ajaran yang bersifat universal itu sudah betul. Siapa sih? PBB aja mengakui kesetaraan, kesejajaran sebuah negara kok, ya kan? Kesamaan di mata hukum. PBB juga mengakui kesetaraan manusia kan. Siapa sih yang tidak ada problem soal itu? Yang jadi problem adalah nilai-nilai masa lalu ini, nilai-nilai kesundaan ini akan bangkit dan pemimpinnya adalah saya. Itu aja sih masalahnya. Hakikatnya kan kalau kita ingin memimpin dunia hari ini, kita harus mempunyai kesiapan. Misalnya kita punya uang ratusan triliun di bank untuk dipergunakan untuk membantu rakyat miskin, terus membantu negara-negara kecil agar berkembang ekonominya gitu kan. Terus punya pasukan tempur, terus punya batas wilayah, punya kekuasaan wilayah. Nah, sedangkan Sunda Empire ini dia ingin memimpin dunia tapi tidak punya kesiapan. Mereka hanya berpikir bahwa nilai-nilai kesundaan ini akan bangkit pada hari ini dan pemimpinnya adalah dia gitu kan. Itu aja sih yang jadi permasalahan. Dan kalau soal Pentagon terbentuk di Bandung dan PBB dibuat di Bandung, itu mungkin hanya halusinasi dia saja ya. Tapi itu juga bisa menjadi kenyataan kalau pendapat itu dikatakan terus-menerus dan diulang-ulang secara kolektif oleh bangsa Indonesia, ya mungkin aja menjadi kebenaran. Dan kalau kita bicara tentang Sunda itu tidak terlepas dari cerita legendanya Sang Kuryang ya. Nah, soal Sang Kuryang ini gue pernah terdebat panas dengan keluarga dan teman-teman saya. Mereka mempercayai bahwa Gunung Tangkuban Perahu itu memang benar-benar perahu yang ditendang kan. Tapi kan sebetulnya cerita legenda Sang Kuryang ini kan berasal dari cerita rakyat yang berubah menjadi sebuah mitologi. Karena pada zaman itu, pada saat itu, ilmu pengkajian soal gunung atau ilmu vulkanologi itu belum berkembang pada masa itu, sehingga menafsirkan Gunung Tangkuban Perahu sebagai sebuah cerita legenda gitu kan. Tapi pada nilai esensinya, cerita ini semuanya banyak loh ditemukan di berbagai daerah, cuman dalam versi dan ceritanya yang berbeda-beda kan. Tapi nilai esensinya cuma satu, pokoknya ngawinin ibu itu nggak boleh, kawin sedarah itu pokoknya nggak boleh. Dan cerita ini bermula dari kaum pendatang dari Kaukasia yang mempunyai tradisi kawin sedarah gitu kan. Dan ini diibaratkan kepada Sang Kuryang, padahal Sang Kuryang itu ada nama yang kontradiktif. Sang Kuryang itu kan Sang Kuryang the religion, nama yang baik bukan, tapi diibaratkan kepada Sang Kuryang ini. Dan dalam cerita Sang Kuryang sendiri itu kan Sang Kuryang yang mencintai ibunya Dayang Sumbi, lalu sang ibu menolaknya kan, terus membuat dia Sang Kuryang itu disuruh sama ibunya untuk membuat perahu, dan dari situ Dayang Sumbi pun pergi. Sampai di situ ceritanya selesai.
untuk sebuah perahu yang ditendang itu hanya sebuah tambahan aja sebetulnya, karena beberapa orang dan peneliti juga nggak yakin kalau Gunung Tangkuban Perahu itu terbuat dari perahu gitu kan. Nah dari sini dari nilai fundamentalnya sendiri, bahwa orang Sunda itu sudah mengenal ajaran yang tinggi sejak zaman dulu. Orang Sunda itu sejak dulu sudah mengharamkan kawin sedarah, dan ini membuktikan bahwa Sunda sudah memiliki ajaran yang tinggi dari sejak dulu gitu kan. Sebenarnya jika kita ingin melihat ke belakang ya, sebetulnya tentang perkawinan sedarah ini perlawanan se-Indonesia. Misalnya suku Terasing di Lingon, di Halmahera, mereka melakukan kawin sedarah dan mereka diusir. Tapi yang membuat orang Sunda berbeda itu adalah mereka melawan ini dengan sebuah puisi, dengan fortil, dengan cerita legenda. Mengapa itu terjadi? Ya karena orang Sunda itu sifatnya halus. Mereka menyampaikan sesuatu dengan silip, sindir, sindang, siloka, sasmita. Artinya apa? Bahwa mereka menyampaikan sesuatu itu dengan simbol-simbol. Orang yang mampu membaca dengan fenomena, dengan simbol, dialah orang yang sasmita. Dialah orang yang mampu memahami alam ini dengan baik, cukup dengan tanda-tanda. Dan karena tingkat sensitivitasnya yang tinggi, orang Sunda mempunyai kelemahan di situ. Orang Sunda itu pundungan, ngambekan. Jadi kalau dia itu tersinggung, dia pergi, nggak mau berantem. Sehingga orang mengatakan daya juangnya rendah. Dan semua itu terjadi karena sifat orang Sunda itu sensitif. Dia hidup mengandalkan perasaan. Jika hatinya sudah tidak bisa menerima, buat apa berantem? Mending pergi aja gitu loh. Itulah orang Sunda. Tapi ini berlaku saat orang Sunda hidup homogen. Orang Sunda berkumpul dengan orang Sunda lagi. Orang perasa berkumpul dengan orang perasa lagi. Yang menjadi masalah adalah orang perasa berkumpul dengan orang yang gak punya perasaan. Itulah yang akan menjadi problem. Tapi itu kan terjadi berlaku pada zaman dulu saat orang Sunda hidup homogen. Orang Sunda berkumpul dengan orang Sunda lagi. Ya kalau sekarang mah haling ku aing.